Jadi Maria itu selain bundanya Tuhan Yesus, Hmm. juga bundanya Yakobus, Iya. Iya. juga bundanya Yudas. Yudas, Simon. Simon, Hmm. sama siapa tadi satu lagi, Yoes ya, Iya. Yusuf Yusuf lagi Pak, iya. sama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. ya, sama anak-anak perempuan tadi, bundanya mereka juga begitu. Jadi kan tidak, kalau hanya bundanya Tuhan Yesus kan, jadi Yakobus ibunya siapa? Iya, iya. Gitu. Yakobus itu menyebut Maria kan juga ibu juga, gitu. Selamat malam saudara, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Malam hari ini Anda berjumpa dengan kami lagi di sini. Saya Pak Riko Chandra, belakang saya ada Pak Yusia. Selamat malam Pak Yus. Malam. Lalu di hadapan saya ada Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Gembala Kurnia. Selamat malam. Malam hari ini saya tergelitik untuk mencoba membahas tentang ini. Kalau kemarin kita bicara soal doktrin, ya kan? Selalu soal doktrin, selalu soal pengajaran. Hari ini berbeda Pak Yus. Saya penasaran dengan satu tokoh Pak di dalam Alkitab. Karena saya lihat tokoh ini masing-masing tiap-tiap gereja memiliki pandangan tersendiri terhadap tokoh ini. Kalau tentang Yesus Kristus, semua kan sudah sepakat bahwa ini adalah Tuhan, Juru Selamat. Tidak ada gereja yang menyangkal itu, kan gitu. Tetapi bagaimana dengan ini Pak? Ibunya Yesus, Maria. Nah, kita sebut Maria. Tetapi saudara-saudara kita dari golongan Katolik, mereka sering menyebut Bunda Maria. Ada penambahan kata Bunda, artinya kalau nggak salah ibu ya, ya ibu Maria. Tetapi kata Bunda ini akhirnya persepsi orang langsung mengaitkan kepada kenapa disebut Bunda, karena dia ini adalah yang melahirkan Yesus. Yang melahirkan Yesus. Makanya kadang-kadang disebut Bunda Allah. Bunda Allah. Nah, dan sampai sekarang ini seringkali kata Maria itu disematkan dalam posisi bahwa dia adalah ibunya Allah, kan gitu. Dan akibat dari konsep yang seperti ini, maka seringkali juga menjadi celotehan dalam tanda petik. Allah punya istri. Teman-teman kita dari kalangan Muslim bahwa Allah punya ibu. Punya istri. Allah punya istri. Ya. Oke, kita saya akan coba mengundang Pak Gembala Kurnia sebagai narasumber kami di sini untuk memberikan penjelasan yang alkitabiah gitu loh, tentang sosok karakter Maria, atau sosok Ibu Maria ini. Bagaimana seharusnya kita orang Kristen memandang Maria yang secara sejarah di dalam Alkitab yang melahirkan Yesus secara jasmania dan mendapatkan gelar Bunda Allah. Kira-kira apa pandangan Alkitab tentang pengajaran yang seperti ini? Silakan Pak Gembala Kurnia. Jadi kalau sebutan Bunda Allah untuk Maria, itu adalah sebutan yang tidak alkitabiah. Gitu. Tidak pernah Alkitab menyebut ada sebutan Bunda Allah begitu itu untuk tidak. Maria Pak ya. Untuk Maria. Ya untuk siapapun juga tidak ada. Jadi kenapa? Walaupun Maria itu yang melahirkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi kenapa Maria tidak disebut Bunda Allah? Karena konsep di dalam Allah yang diajarkan oleh Alkitab kita ini, itu ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, ada pribadi Roh Kudus. Ketiganya adalah satu, Tritunggal kan begitu. Jadi Bunda Allah berarti harus bunda dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi jangan seperti itu. Malah memposisikan di atas semuanya begitu. Itu jadikan konsep yang tidak didukung oleh satu ayat pun di dalam
Alkitab kita ini. Artinya tidak Alkitabiah. Tidak Alkitabiah. Karena Allah dalam pengertian Alkitab kita mengajarkan Allah itu Tritunggal. Ya, ada 3 pribadi, ketiganya itu adalah Esa, satu, begitu. Nah, kemudian kenapa tidak Alkitabiah? Karena Maria itu tidak hanya melahirkan Yesus, gitu. Jadi tidak hanya melahirkan Yesus Kristus. Kalau kita baca di coba Matius pasal 13, coba ayat 55 dan ayat 56. Ia ini anak tukang kayu. Ya. Jadi nanya kepada Yesus ya Pak? Iya. Tentang Yesus ini ya? Jadi menyatakan kepada Yesus kan? Iya. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ya. Jadi begini, setelah melahirkan Tuhan Yesus, Maria melahirkan Tuhan Yesus, itu ada katanya saudara-saudaranya yang lain, gitu. Disebutkan di sini yang laki-laki ada Yakobus, ya. Kemudian siapa? Yusuf, Simon dan Yudas. Ini yang laki-lakinya saja. Ini yang laki-laki. Nah, Yakobus dan Yudas ini yang menulis kitab Yakobus, ya. Dan Yudas ini yang menulis surat Yudas, gitu. Nah, jadi ini saudara-saudara dari Tuhan Yesus yang laki-laki, gitu. Adik-adiknya Yesus. Adik-adiknya Tuhan Yesus yang laki-laki. Kemudian ditambah lagi bukan hanya laki-laki, ada yang saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya perempuan. Berarti lebih dari satu ya? Lebih dari satu. Oke. Jadi saudara perempuan lebih dari satu. Ya kalau 2 berarti 6. Berarti setidaknya Yesus itu punya adik setidaknya 6 orang. Betul. 4 laki-laki atau perempuan lebih dari satu gitu ya Pak? Betul. Nah, yang dilahirkan oleh Maria tanpa persetubuhan dengan laki-laki itu hanya Tuhan Yesus. Gitu. Yang dilahirkan tanpa persetubuhan dengan Yusuf, gitu. Ya. Nah, kalau kita melihat itu kan Matius pasal 1 itu kan 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Jadi yang dilahirkan tanpa persetubuhan antara Yusuf dan Maria itu hanyalah Tuhan Yesus. Gitu. Nah, adik-adiknya yang lain tadi itu adalah yang dilahirkan Maria itu karena persetubuhan dengan Yusuf. Begitu. Jadi Maria itu selain bundanya Tuhan Yesus, juga bundanya Yakobus, juga bundanya Yudas, Simon, sama siapa tadi satu lagi Yoes ya, Yusuf lagi Pak, iya. Sama Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Ya, sama anak-anak perempuan tadi, bundanya mereka juga, begitu. Jadi kan tidak kalau hanya bundanya Tuhan Yesus kan, jadi Yakobus ibunya siapa? Iya. Begitu. Yakobus itu menyebut Maria kan juga ibu juga, gitu. Nah, jadi bunda Allah itu hanya karena dia melahirkan Tuhan Yesus itu tidak demikian. Karena setelah melahirkan Tuhan Yesus, Yusuf bersetubuh dengan Maria dan ada beberapa anak, paling tidak 6 anak lagi yang dilahirkan oleh Maria. Begitu. Jadi yang dilahirkan oleh perawan itu hanya Tuhan Yesus karena dilahirkan tanpa persetubuhan dengan Yusuf. Begitu. Ini kan menggenapkan nubuatan Yesaya bahwa perempuan
muda, perempuan kalau di dalam bahasa Yunaninya kan jadi Parthenos, perawan, anak darah, itu akan melahirkan, akan mengandung dan melahirkan anak. Itulah juru selamat itu, kan begitu. Jadi yang juru selamat itu hanya Tuhan Yesus. Yakobus bukan, Yudas bukan. Yang juru selamat hanyalah Tuhan Yesus yang dilahirkan tanpa persetubuhan dengan laki-laki. Jadi hanya Tuhan Yesus saja yang tidak berdosa. Gitu. Yakobus dilahirkan oleh Maria, Yakobus berdosa tidak? Berdosa. Gitu. Karena Maria dan Yusuf itu adalah manusia berdosa. Kan Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Begitu. Jadi semua termasuk Maria dan Yusuf. Dan anak-anak yang dilahirkan Maria berikutnya itu termasuk sebagai orang yang berdosa, memerlukan juru selamat. Begitu. Terus ada nggak catatan Alkitab sendiri, Pak, bahwa Yesus itu mengakui bahwa Maria itu ibunya? Ada nggak catatan di dalam Alkitab? Maria, bagaimana? Ini ada nggak catatan Alkitab bahwa Yesus ini mengakui bahwa Maria ini ibunya? Begini, Maria sebenarnya itu Tuhan Yesus menyebut Maria sebagai ibu. Itu sebelum dia mulai pelayanan sebenarnya. Tapi setelah mulai pelayanan, coba kita lihat panggilannya Yohanes pasal 2. Ketika ada pesta perkawinan di Kana, perkawinan di Kana, kekurangan anggur ini kan, gitu. Coba dibaca dari ayat 3 sampai 4 ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Iya, jadi di sini ada ayat 4 itu ya. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Ibu. Ini sebenarnya kalau di King James-nya itu diterjemahkan sebagai perempuan, woman, gitu. Jadi mau apakah engkau daripadaku, perempuan, gitu. Jadi enggak ibu. Gitu. Kenapa ini jadi ibu, Pak? Ini terjemahannya kurang tepat, gitu. Kita sebutnya begitu. Ya kalau dalam bahasa asalnya bukan ibu, Pak. Bukan ibu. Ini gunai. Gunai itu ya bisa istri, bisa untuk perempuan, gitu kan. Jadi kalau ibu itu meter, gitu. Nah, jadi ini bukan. Jadi ini perempuan. Jadi kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku, perempuan. Kalau di King James kan woman, ya, tidak mother begitu. Jadi pakai kata woman. Jadi mau apa engkau daripadaku, perempuan, gitu. Nah jadi di dalam sejak dilahirkan saja sebenarnya Maria ini kan banyak menyimpan rahasia di dalam hatinya. Siapakah ini, gitu kan? Walaupun dia sudah dapat informasi dari malaikat kan, gitu. Pasti kaget-kaget sekali waktu orang Majus datang dari timur, bawa persembahan emas, perak, dan kemenyan mur, kan begitu kan. Dari awal itu pun juga munculnya Maria sudah takjub, Pak ya? Takjub, gitu. Waktu lahir gembala-gembala datang, kan gitu. Karena kenapa datang? Malaikat itu ngasih tahu gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu, mereka lari, gitu. Orang Majus untuk tahu di mana Yesus itu lahir, dipimpin oleh bintang. Luar biasa. Berarti boleh kita pahamin atau kita simpulkan bahwa begitu Yesus lahir pun sebetulnya Maria sudah menyimpan atau sudah takjub gitu, Pak ya? Iya. Penasaran sebenarnya. Ya, maka Maria waktu di dalam lagunya itu, di dalam Injil Lukas itu, dalam lagu. Ya, Maria kan ketika
dikasih tahu dia akan mengandung, begitu dia bernyanyi dia di situ. Lukas pasal 2, pasal 1. Iya. Nyanyian pujian Maria. Pujian Maria. Nah, coba ayat 46 sampai 48. Ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memerhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ya, jadi Maria menyebut dirinya sebagai apa? Hambanya, gitu, hambanya. Tetapi dia adalah orang yang dipakai Tuhan, dipakai Allah untuk melahirkan Mesias yang sebenarnya bukan hanya dia nanti-nantikan. Itu sebenarnya dinanti-nantikan oleh semua orang Israel. Gitu. Karena kan ini Mesias yang akan menyelamatkan dari dosa kita, gitu, dari dosa manusia. Inilah janji Tuhan yang disampaikan kepada Hawa di Taman Eden kan gitu. Iya. Dan Adam mendengar bahwa ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ulat. Iya. Kemudian diulang lagi kepada Abraham, olehmu segala bangsa di bumi ini akan dapat berkat. Iya. Ini gitu. Dan Maria bilang, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku apa? Berbahagia. Tidak ada orang lain lagi yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Mesias. Berarti saat Maria itu mengandung, saat itu dia percaya. Sebenarnya. Dia percaya, gitu. Dia sudah percaya. Justru kalau dia sudah percaya maka dia dipilih ya Pak. Betul. Dia menantikan itu maka dia berbahagia sekali. Dia rahimnya bisa dipakai untuk menurunkan Mesias. Terus ada lagi nggak Pak catatan di dalam Alkitab bahwa Maria tuh tahu bahwa Yesus ini Tuhan? Maria tahu bahwa Yesus itu, ada nggak catatan di dalam Alkitab yang beri jelas begitu? Sebenarnya begini, waktu nanti umur 8 hari kan, waktu disunat kalau kita baca di ini Lukas pasal 2. Ayat 25 dan 26. 25 dan 26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Yeah. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ya, jadi kepada Simeon ini sudah datang, katanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Simeon ini tidak akan mati ya, sebelum dia melihat apa? Mesias. Sebelum dia melihat juru selamat yang dijanjikan oleh para nabi itu, ini Simeon ini tidak akan mati. Kan begitu. Nah, kemudian lanjutkan. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyebut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Iya. Lanjut, Pak. Lanjut. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, ayat 33 ini. Ayat 33, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Yesus. Iya. Berarti mengerti lewat si Simeon ini, Pak ya? Dia dari sejak kelahiran dia mengerti, dia tahu, cuma kan dia juga akhirnya memuji Tuhan, gitu, dia menjadi alat, terus sampai nanti memang pas dia mati di atas kayu salib, kemudian bangkit, itu jadi lebih lengkap lagi pengertiannya tentang siapa Yesus Kristus, siapa Tuhan Yesus, siapa bayi yang dia lahirkan ini. Ya, jadi sebutan dia Bunda Allah itu tidak tapi ya, karena selain konsep Allah Tritunggal, Allah itu dinyatakan dengan Tritunggal, dan juga
setelah melahirkan Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang lahir lewat Maria tanpa persetubuhan. Tetapi setelah itu Maria dan Yusuf sebagai suami istri, ada anak-anak berikutnya lagi. Oke. Baik, Pak Kurnian. Ya. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tentang tokoh Siapa? Maria ini siapa, dan bagaimana orang Kristen harus menghormati Maria sebagai apa. Ini banyak sekali masih banyak pertanyaan ya. Karena akan timbul lagi pertanyaan setelah tadi penjelasan dari Pak Kurnia. Pertanyaan yang seperti ini, kira-kira gitu. Ada nggak catatan Maria menganggap Yesus itu sebagai apa? Tidak, gitu lah. Tapi ditahan dulu karena kita akan kupas ini di episode kedua. Saudara, saya berharap saudara penasaran tentang apa yang akan kami kupas nanti di episode kedua. Dan saya berjanji ini akan jauh lebih seru lagi. Tapi kita tahan dulu. Besok kita akan masuk ke episode kedua tentang siapakah Maria sesungguhnya. Terima kasih Pak Kurnia. Terima kasih Pak Yus. Selamat malam dan salam Maranatha.